Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Septian. Saya lahir di Jalan Umpu tanggal 13 bulan September 2027. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Ayah saya bernama Bambang Harmoko, ibu saya bernama Nur Aini, kakak saya yang bernama Bayu Hardiasa, dan 2 adik saya bernama Aura Amelia dan Nola Andriani. Di sini saya akan menceritakan sejarah pribadi saya. Pada saat saya berumur sekitar 4 tahun, saya pada saat itu sedang berebutan mainan dengan kakak saya. Ya, anak kecil. Namanya juga anak kecil. Ya. Nah, pada saat itu, saat saya sedang dikejar oleh kakak saya karena saya yang memegang mainan itu, saya bersembunyi di balik pintu. Pintunya dibuka seperti ini. Dan ya seperti itu, terus saya sembunyi di belakang sini. Nah, di situ kakak saya mutar-mutar. Kakak saya berkeliling di rumah itu, di luar rumah itu. Nggak ketemu saya tidak ditemukan karena saya sembunyi. Nah, saat itu saya menggunakan kesempatan itu untuk bermain dengan mainan yang saya mainkan itu, mainan motor. Nah, tapi tanpa saya sadari, mainan tersebut punya antena di motor sini, terus ada antena di sini. Nah, situ saya main ini, ya tiba-tiba, ya, saya tanpa saya sadari antena itu telah menusuk mata saya. Saya kemudian berteriak sekencang mungkin karena sakit. Nah, di saat itu saya tiba-tiba langsung pingsan saat saya menjerit. Dan pada saat itu saya terbangun melihat sebuah cahaya putih, cahaya lampu. Saya kira di rumah sakit. Ya, pada saat itu saya mengira saya di rumah sakit. Setelah saat saya bangun melihat cahaya lampu itu, saya pingsan lagi. Nah, kemudian saya tiba-tiba bangun dan saya mengira itu hanyalah mimpi. Tapi saat saya bangun, semua ruangan yang ada di sana, tempat saat saya bangun itu berwarna putih semua. Seperti ini, putih. Ya, putih. Nah, di situ saya tidak tahu ini apa, kenapa kamar saya tiba-tiba putih. Setelah itu beberapa saat saya setelah bangun memeriksa keadaan ruangan setempat. Kemudian seorang wanita yang saya tidak kenali tiba-tiba masuk dan mengajak saya keluar menemui bapak saya. Saya bingung dan saya hanya mengikuti saja apa yang wanita itu katakan. Nah, setelah wanita itu mengantar saya menemui bapak saya hanya ketemu dengan ayah saya di depan ruangan itu, di depan rumah sakit. Kemudian bapak saya hanya mengantar saya kembali ke rumah. Nah, setelah saat saya kembali dari rumah sakit barulah saya sadar kalau apa yang terjadi itu bukanlah mimpi, tapi benar-benar sesuatu yang saya alami sendiri. Dan saya sadar kalau saya pada saat itu sudah dioperasi mata saya. Dan sejak saat itu saya tidak lagi untuk berebut mainan dengan kakak saya lagi, dan memutuskan untuk tidak bersikap egois lagi karena saya tidak ingin terkena karma yang sama yang akan membuat nyawa saya hampir terenggut. Setelah saya memasuki kelas 3 di SD 47 di Jalan Sukajadi, saat itu saya sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian guru bertanya,
Oke anak-anak, ini angka sudah saya sebutkan semua. Nah, ini angka 100 ini bagaimana cara menyebutnya? Nah, karena tidak ada satupun dari kelas saya yang ingin menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru saya kemudian mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan itu. Di saat itu saya menyebut angka 100 itu 100, bukan 100. Bukan 100 nak, tapi penyebutan yang benar adalah 100. Tapi jawaban kamu benar. Ayo berikan tepuk tangan. Wow. Di saat itu semua teman saya di kelas itu memberikan tepuk tangan kepada saya. Nah, tepuk tangan itulah yang memberikan saya inspirasi untuk belajar bahasa Inggris terus menerus. Dan saya memutuskan untuk belajar bahasa Inggris sampai saya benar-benar bisa mengucapkan bahasa Inggris, menulis bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, saat saya memasuki kelas 7 di MTS 1 Prabu Muli, di situ semuanya sangat baik-baik saja. Tidak ada pembulian, tidak ada bencana-bencana seperti yang aneh-aneh, tidak ada metode langit. Tapi entah dari mana tiba-tiba ada COVID-19 yang kemudian menyerang Indonesia dan masuk ke area Prabu Muli. Nah, setelah COVID-19 menyebar luas di Indonesia, akhirnya semua sekolah lockdown kan. Lockdown, tidak ada yang boleh keluar dari rumah, belajarlah di rumah, apa-apa di rumah, semua di rumah. Di saat itulah rasa malas saya meningkat dari 0 sampai 80. Karena itu, saya menjadi sangat malas mengerjakan soal. Bahkan pada saat saya memasuki kelas 8, kelas 9, pada saat ujian di sekolah, saya seringkali ditegur oleh guru. Kapan saya mengerjakan tugas? Kenapa saya tidak pernah mengerjakan tugas? Nah, untungnya COVID-19 ini akhirnya mulai mereda dan akhirnya hilang. Yeay. Pada saat saya memasuki MAN 1 Kota Prabu Muli, di saat saya masih kelas 9, saya menjadi orang yang sangat pendiam setelah kejadian COVID-19. Saya sangat pendiam pada saat itu, sampai-sampai dikaitkan dengan Thomas Shelby. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat pendiam saya hanya mulai menghilang berkat teman-teman saya. Saya mulai sering mengobrol dengan teman saya, mulai lebih membuka diri, lebih sering melakukan hal yang di luar pikiran. Dari semua peristiwa yang sudah saya ceritakan tadi, hanya saya sadar apa yang membuat saya menjadi lebih dewasa.